Pada video kedua kali ini kita akan coba mempelajari bagaimana caranya membuat website itu responsif ya teman-teman ya. Yang dimana Bootstrap sudah mempunyai cara kerja ya teman-teman ya, mekanisme bagaimana website itu responsif ya. Nah, seperti yang ada di gambar ini ya teman-teman ya. Nah, di sini aturan mainnya itu satu layar atau satu row ini ada 12 teman-teman ya di sini ya. Jadi kalau misalkan nambah satu row lagi dia nggak bisa ada di sini, dia akan ada di bawah di sini teman-teman ya. Nah, di sini kan ada nih. Ini maksudnya ini row-nya ini 4 ya teman-teman ya. Calls-nya ya. Di sini 4 4 4 ya. Sama di sini 4 8 ya. Jika dijumlahkan semuanya itu 12 ya teman-teman ya. Nah, di sini harus kalian pahamin dulu nih teman-teman ya. Jadi basic cara membuat responsif di Bootstrap itu ada aturan mainnya ya teman-teman ya. Nah, yang perlu kalian ketahui ini teman-teman, di sini ada 12 ya. Jadi satu layer itu 12 jika ditambahkan 1 dia akan ke bawah nih teman-teman ya. Nanti kita tunjukkan ya. Nah, di sini kan ada kita dari layer terbesar ya. Lebih besar dari 1400 ya. Mungkin ukuran PC yang tidak standar ya, atau yang digunakan misalkan seperti 21 inch ya. Nah, di sini dia menggunakan call XXL ya. Di sini call XL ya. Nah, di sini nih teman-teman ya. Kita nanti akan mempraktekkan ya. Apa sih maksud ini semua ya teman-teman ya? Apa sih maksudnya? Nah, memang kalau misalkan untuk pertama-tama jelas membingungkan ya teman-teman ya. Nah, di sini ada mekanismenya ya. Jadi kalau misalkan mau menggunakan responsif dari Bootstrap nih, dia harus didefinisin kelas row ya. Baru di sini calls. Nah, di sini kan ada nih callsnya itu apa nih? Callsnya itu yang ada di sini ya. Misalkan SM nih lebih besar dari 576 nih, dan seterusnya nanti kita praktekkan ya. Nah, coba di sini kita klik saja teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada ya, tapi kita pastekan ya. Kita menggunakan Visual Studio Code saja ya. Nah, kita paste, kita replace saja ya di sini ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi dalam memahami dan mempelajari grid system yang ada di Bootstrap, kita perlu sedikit kesabaran ya teman-teman. Jangan sampai kita sudah belajar nanti kita tidak memahami ya. Nah, seperti ini ya. Di sini kelas yang dipakai SM ya. Nanti kita hapus semua dulu ya di sini ya teman-teman ya. Nah, P3 di sini maksudnya apa sih? Padding ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Di Bootstrap utility ya. Nah, utility di sini ya. Nah, cari aja paling bawah di sini. Nah, di sini ya. Spacing ya teman-teman. Kalian bisa baca ya. Berarti M margin M1 berarti nah di sini ya sudah dijelaskan ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di sini yang akan kita pelajari yang ini teman-teman ya. Yang apa maksud dari calls yang ada di sini nih. Nah, balik lagi ya. Mempunyai satu layar itu 12 ya teman-teman ya. Yang ada yang tadi seperti yang di atas ya. Jika lebih dari 12 dia akan ke bawah ya. Nah, seperti ini maksudnya nih. Contohnya kita kasih contoh ya teman-teman ya. Mungkin ini kita biarkan terlebih dahulu ya, karena ini kan merupakan contoh ya teman-teman ya. Nah, di sini kita pakai container fluid ya, MT yang ini ya, margin top 3 ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, kita di sini fokus tentang memahami grid system ya, teman-teman ya. Nah, di sini misalkan kita mulai dari bawah ya, teman-teman. XXL ya. Call XXL. Oke, kita ganti ya. Oke, kita pakai margin top 4 ya.
Sebelumnya kita ganti dulu, misalkan kita kasih space ya di kontainernya ya. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita tambahkan dua lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini dia ke bawah nih teman-teman nih. Seharusnya 2 itu kan kalau misalnya dijumlahkan 12 ya. Harusnya dia ke samping ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Seperti ini ya harusnya ya. Nah, kenapa grid system yang XXL ini tidak bekerja nih teman-teman ya? Karena di sini belum sampai lebih besar dari 1400 pixel nih teman-teman ya. Nah, coba ya kita buktikan ya. Ya, misalkan seperti ini teman-teman ya. Ini kan baru 1285 pixel ya teman-teman ya. Ini masih belum akan bekerja ya teman-teman ya. Karena aturan mainnya itu yang Bootstrap tetapkan ini lebih dari 1400. Jika lebih dari 1400, maka di sini dia akan sejajar nih teman-teman ya, raw-nya ya. Dia tidak akan ke bawah di sini. Coba saya simulasikan ya teman-teman ya. Nah, di sini ya. Coba kita tarik layarnya di sini menjadi lebih besar dari 1400 ya teman-teman ya, lebih besar dari 1400 ya. Nah, ya kan teman-teman ya. Jadi jika lebih besar dari 1400 dia akan lurus ya teman-teman ya, satu row ya. Jadi tidak akan ada yang ke bawah ya. Nah, manfaatnya di sini apa nih teman-teman nih? Jadi ketika kita membuat sebuah website teman-teman ya, misalkan website ini teman-teman ya, ini website punya saya pribadi ya teman-teman ya. Nah, di sini kan ada 6 row ya. Terkadang kita butuh pemahaman terkait grid system ini teman-teman di sini ya. Nah, jadi kalau misalkan dia mau responsif teman-teman ya, seperti apa responsifnya itu bisa kita atur ya teman-teman ya. Nah, misalkan seperti ini teman-teman ya. Nah, contohnya ya teman-teman ya di sini ya. Nah, jadi nanti kita atur lagi nih teman-teman nih. Jadi di sini nih kita bisa menyatukan ya, atau kita bisa memberikan lebih dari satu kelas ya teman-teman ya. Contoh teman-teman ya. Nah, di sini kita buktikan ya. Di sini saya copy nih teman-teman ya. Sini ya. Di sini coba kita call XL2 ya teman-teman. Nah, ini tidak kita save dulu ya teman-teman ya, untuk membuktikan ya. Kalau misalkan call XL2 berarti lebih besar dari 1200 nih teman-teman ya. Kita coba buktikan ya. Ini masih 1360 ya. Nah, seharusnya jika lebih besar dari 1200 nih teman-teman ya, sesuai yang diinformasikan oleh Bootstrap yang ada di sini ya, dia akan jadi satu row lagi nih teman-teman. Jadi tidak akan ke bawah ya. Coba kita save ya teman-teman ya. Kita save. Oke, kita taruh 1400 ya tadi ya teman-teman ya. Nah, jika 1400 di sini ada keterangannya, jika lebih besar dari 1200 dan jika lebih besar 1200 dan lebih kecil dari 1400, dia otomatis akan ini ya teman-teman ya, akan seperti ini ya. Nah ini ya teman-teman ya, 1200 ya. Nah di sini kan jika lebih besar lebih kecil dari 1400 ya, lebih kecil, nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini kan lebih kecil dari 1400 ya, dan lebih besar dari 1200 ya teman-teman ya, yang ada di sini ya. Nah dia kan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jika lebih kecil dari 1200, apa yang terjadi teman-teman ya? Nah, dia akan ke bawah sendiri ya teman-teman ya. Jadi, mekanisme yang wajib kita pahamin kalau misalkan kita membuat sebuah website, terutama website commerce seperti ini ya teman-teman ya. Ini website saya pribadi ya, yang saya buat ya teman-teman ya. Kita harus memahami ini dulu teman-teman nih. Grid system yang ada di sini nih. Ini sangat-sangat paling penting nih. Mungkin paling penting ya.
Nah, solusinya seperti apa? Nah, Bootstrap sudah memberikan info nih teman-teman nih. Jika lebih kecil dari 1200 dan lebih besar dari 1992 nih. Jadi lebih besar dari 992 dan lebih kecil dari 1200. Nah, ini seperti apa teman-teman? Nah, nanti di sini kita coba ya. Kita kopikan aja teman-teman di sini ya. Jadi kelas itu bisa lebih dari banyak elemen ya teman-teman, banyak kelas ya. Nah, kita kopikan di sini. Kita samakan dulu aja dua ya teman-teman ya. Nah, di sini Nah, di sini ya teman-teman ya. Di sini sudah ya. Nah, kita save ya teman-teman ya. Nah, di sini kan lebih kecil dari 1200 dan lebih besar dari 992 ya teman-teman. Nah, yang tadi kita buat seharusnya ini lurus ya teman-teman, satu row di sini ya. Kita reverse ya teman-teman. Ini sangat-sangat penting ya teman-teman. Nah, ya kan seperti ini teman-teman ya. Kita coba lagi teman-teman ya, biar nanti teman-teman lebih paham ya. Nah, di sini 768. Nah, lebih kecil dari 992 dia akan turun ke bawah teman-teman, karena kita tidak setting ya. Nah, ya kan. Lebih kecil dari 992 dan lebih besar dari 768. Nah, dia akan turun ke bawah teman-teman karena belum kita setting ya. Nah, cara settingnya gampang sekali teman-teman ya. Tinggal di sini tinggal kita copy. Kita buat kelas. Kita tambahkan kelas yang di sini ya teman-teman ya. Nah, kita buktikan ya. Seharusnya nanti di sini seperti ini ya, sejajar ya teman-teman ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini basic ini kita harus tahu teman-teman. Jadi ketika kita dapat kerjaan khususnya di e-commerce, di marketplace, nanti kita akan menemukan hal-hal seperti ini nih teman-teman nih. Nah, ini nih website parfum ya teman-teman. Nah, di sini website parfum saya ya teman-teman. Nah, di sini jika lebih nih di sini teman-teman ya, kita tadi sudah menggunakan call MD ya. Nah, di sini jika lebih kecil dari 768 dan lebih besar dari 576, ini akan turun ke bawah nih teman-teman nih. Kita buktikan ya. 768. Nah, teman-teman lihat di sini ya. Kita tarik sampai 768. Nah, ya teman-teman ya. Atau kita sesuaikan 768. Nah, di sini ya. Jika lebih kecil sama dengan 768, dia masih tetap sama nih teman-teman nih, sesuai yang diinformasikan di sini nih. Lebih kecil sama dengan 768 ya. Nah, kalau misalnya udah 767, otomatis di sini akan turun ke bawah teman-teman ya, karena di sini tidak kita setting. Nah, caranya gimana teman-teman? Seperti yang tadi ya. Nah, di sini kita gunakan call SM teman-teman. Nah, berhasil ya teman-teman ya. Nah, coba kita tarik lagi nih teman-teman nih ya. Ini basic responsive yang harus kita pahami nih teman-teman ya. Nah, di sini ya. Nah, jika lebih kecil nih teman-teman dari 576 ya teman-teman ya. Nah, ini kan lebih kecil dari 576 ya. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, otomatis dia akan turun ke bawah nih teman-teman. Contoh 75 ya. Nah, karena apa? Kita belum setting teman-teman ya. Kita belum setting ukuran paling kecil yang ada di sini nih teman-teman nih. Paling bawah di sini ya. Oke, coba kita setting ya teman-teman ya. Kita di sini settingnya tidak mungkin ya teman-teman ya. Di sini kita settingnya tidak mungkin 2 ya teman-teman. Tapi kita harus settingnya 6 ya, atau bahkan settingnya 12 ya teman-teman ya.
Karena apa? Kalau misalkan 2 di sini kita setting, nanti akan responsif di sini akan jelek teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan di setting 6 di sini, nanti kalau kita punya gambar produk, teman-teman di sini hancur nanti ya. Nah, di sini ya contohnya. Oke, kita buktikan ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan lebih 576 di sini teman-teman ya, lebih kecil dari 576, dia akan ada 2 di sini teman-teman nih. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini grid system yang wajib kita pahamin ya teman-teman ya. Karena basicnya responsif dari sini ya. Nah, kan 2 ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Terkadang kita mau ini teman-teman ya. Kita maunya satu-satu gampang teman-teman. Tinggal diganti aja di sini ya. Tinggal di sini aja. Kita ganti, misalkan kita butuhnya 12. Jadi ketika 12, ingat teman-teman ya, basic grid yang ada di sini ya. Jika sudah mencukupi 12, dia akan terus turun ke bawah ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi saya prefer lebih suka kartnya itu ada 2 ya teman-teman. Nah, seperti ini ya di sini ya. Nah, ada lagi nih teman-teman nih, cara yang lebih singkat ya. Kita bisa mengglobalkan ya teman-teman ya. Contohnya mengglobalkan itu seperti apa sih? Seperti ini misalkan teman-teman ya. Misalkan di sini kita hapus ya teman-teman ya dari sini ya. Dari sini kita hapus ya misalkan. Nah, coba kita tarik teman-teman ya. Nah, ini maksudnya apa teman-teman nih? Jika tidak disetting teman-teman ya, kalau SM di sini 2 ya teman-teman ya. Di sini ya. Dia akan mengglobalkan bahwa kartnya itu nanti akan ada 2 teman-teman di sini ya. Nah, jadi ketika terus ke bawah, dia akan terus ada 2 ya teman-teman sampai dia lebih kecil sama dengan 576 karena sudah kita setting di sini teman-teman ya. Nah, basic grid ini hal paling penting ya teman-teman dalam membuat website, terutama websitenya itu ada gambar produk atau artikel, agar artikelnya atau produknya bisa responsif ya, user interface-nya lebih enak ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya teman-teman ya, nanti di next video berikutnya kita akan coba belajar membuat website ya teman-teman ya, dari komponen yang ada di sini teman-teman ya. Jadi di sini yang tadi saya bilang ya teman-teman, yang pada video pertama saya bilang ya. Dari sini kita bisa ini teman-teman ya, bisa membuat sebuah website ya teman-teman. Yang dimana ini semua pada dasarnya komponen teman-teman, yang kita harus susun ya, susun navbarnya, susun slidernya, susun kontennya, susun footernya dan yang lain-lain. Ini dari sini aja sudah cukup ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe ya teman-teman, dan like videonya dan aktifkan semua notifikasi teman-teman. Nanti di video terakhir kita akan membuat simple website ya teman-teman. Simple website yang dimana ada gambar produk yang seperti ini ya teman-teman, yang dimana ada gambar produk seperti ini, dan di sini keranjangnya nanti kita simulasikan button WhatsApp ya, yang bisa nanti redirect langsung ke WhatsApp ya teman-teman. Terima kasih.